nama saya Putra Dwi Laksana, asal dari Kendal, Jawa Tengah. Status mahasiswa IHDN Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kegiatan yang saya ikuti, yaitu tentang mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah sangat membantu teman-teman, adik-adik yang selama ini di pandemi ini mungkin adik-adik kesusahan dalam belajar karena kebanyakan belajar masih online atau menggunakan sistem daring. Jadi di sini kita membantu adik-adik kita semua, baik dari TK, SD, SMP maupun SMA, untuk belajar secara tatap muka atau secara langsung. Namun masih tetap menerapkan protokol kesehatan atau tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Untuk yang selanjutnya, latar belakang saya bergabung dengan relawan mengajar ini adalah bahwasannya saya sudah menduduki bangku atau sudah menjadi mahasiswa, dan saya pun ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada adik-adik kita semua. Untuk itu, selain itu juga saya ingin membantu adik-adik supaya dapat belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, dan bisa mengerti apa yang kita sampaikan, bisa mengerti pelajaran apa yang didapatkan oleh adik-adik semuanya. Untuk selanjutnya, sasaran siswa yang dibantu, sasaran saya kebanyakan anak SD atau sekolah dasar, ada juga anak SMA atau sekolah menengah atas. Mengapa saya memilih anak SD atau yang masih bersekolah dasar? Karena menurut saya pribadi itu akan lebih asik untuk mengajari anak-anak SD. Misalnya belajar bernyanyi, dia agak masih belajar membaca, belajar menghitung, matematika dan sebagainya. Mengajar adik-adik kecil itu memanglah asik. Dari situ kita bisa berbagi, kita bisa memahami bagaimana sih si anak kecil ini, bagaimana sih karakter dia, bagaimana sih mau dia. Ya mungkin dia malas, ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara kita biar dia mau belajar, bagaimana cara kita merayu orang supaya ia tidak bermain terus, tidak bosan dan sebagainya. Untuk ulasan metode pembelajarannya, saya tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan metode pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Tapi tidak dipungkiri, saya dan adik-adik juga tetap melaksanakan apa yang semestinya dilakukan di dalam pandemi COVID seperti saat ini. Tetap menjaga jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk kondisi sebelum dan sesudah adik-adik setelah saya ajarkan atau sebelum saya ajarkan, untuk kondisinya tentu beraneka ragam. Namanya juga
anak-anak masih SD, dan tentu berbeda juga dari anak A, anak B, pasti berbeda pemahaman, berbeda karakter, berbeda pengetahuannya, berbeda tingkat pemikirannya. Ada yang dijelaskan 1-2 kali sudah bisa paham, ada yang dijelaskan berkali-kali, ada yang masih bingung. Itulah yang harus kita ketahui, itulah yang harus kita ampu. Dari situlah kita dapat mengerti, dari situlah kita dapat melihat betapa berhasilnya kita, seberapa besar berhasilnya kita ketika saya mengajarkan adik-adik semua. Namun hasilnya, ketika ada usaha yang keras, ketika ada kemampuan yang besar, tentu hasilnya akan positif juga, hasilnya akan baik juga. Kondisi sebelumnya yang mungkin manakala adik-adik belum bisa membaca, untuk sekarang setelah saya bantu, kami bantu adik-adik bisa membaca, biarpun mungkin dalam penerapannya belum begitu sempurna karena masih memerlukan sebuah proses yang mungkin adik-adik belum bisa berhitung dalam perkalian ataupun pembagian. Sekarang setelah kami bantu, setelah kami ajarin dengan belajar adanya metode pembelajaran kebijakan merdeka, belajar kampus merdeka ini, adik-adik bisa lebih giat belajar, bisa berhitung, bisa berhitung, bisa pembelajarannya lebih baik, bisa lebih giat belajar lagi. Yang tadinya tidak bisa berkalian menjadi bisa, biarpun di angka yang masih sedikit. Mungkin dalam kegiatan ini sangat membantu kita semua, karena memang tidak hanya membantu adik-adik semua, namun dari segi orang tua, dari segi masyarakat ataupun orang tua si adik-adik semua harus ikut antusias, ikut menyemangati anak-anaknya supaya mau belajar. Jika mereka cuma mengandalkan dari kami, dari saya, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa adik-adik tersebut juga akan lama mengerti. Jadi harus tetap belajar juga. Untuk komentar dari orang tua, tentu berkomentar positif, karena orang tua merasa terbantu bahwa anaknya sudah dibantu belajar, sudah ada yang mengajak, ayo dek belajar, ayo nanti dikasih apa misalnya. Begitulah perjuangan kita semua untuk membantu adik-adik, untuk membantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Dan itulah ilmu, dan itulah keunggulan dari kita semua, keunggulan dari saya. Saya bisa menempuh kuliah, saya bisa duduk di bangku kuliah, dan kemungkinan saya juga memiliki ilmu yang lebih banyak daripada adik-adik kita yang masih berada di bangku SD, SMP, SMA. Dan itulah hebatnya ilmu, itulah hebatnya pengetahuan. Dan kita sebagai manusia yang berlatar belakang sosial, kita harus membantu, kita harus berbagi, karena ilmu tidak akan hilang ketika dibagikan.
Selain itu, saya akan memaparkan sedikit slide tentang kegiatan atau gambar yang sudah kami lakukan pada saat sebelumnya. Di slide ini saya mengajari si adik-adik dari sekolah dasar. Pada sore itu saya mengajarkan mata pembelajaran pendidikan agama, yaitu mengenai adanya Trimurti atau tiga perwujudan Tuhan, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dari beberapa gambar yang dapat saya sampaikan, terlihat bahwa memang adik-adik ketika diajarkan secara langsung atau secara tatap muka, secara luring, mereka bisa lebih paham, bisa lebih semangat, bisa lebih antusias mengikuti pembelajaran, dan mereka pun akan lebih paham dengan apa yang akan kita terangkan. Oleh karena itu, kita yang lebih dewasa, yang lebih besar daripada mereka, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap tidak akan mengenal lelah, tidak mengenal bosan, untuk tetap berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada adik-adik kita semua. Adanya program ini sangatlah membantu bagi semua kalangan di masyarakat. Membantu adik-adik, membantu orang tua, wali dari adik-adik kita semua juga. Kita di sini mengajarkan suatu hal yang positif. Kita di sini memang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, karena saya juga sudah mempunyai tanggung jawab, sudah mempunyai kewajiban, karena saya pribadi sudah mau ikut serta masuk ke dalam program ini. Namun ketika saya masuk, saya mengikuti, ternyata program ini sangatlah bagus, berdampak sangatlah besar. Karena dengan ini saya juga bisa belajar lebih baik ke depannya. Saya bisa membagi wawasan, dan wawasan saya bertambah, dan teruslah bertambah. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus berusaha terus berbuat baik kepada semua orang. Saya, Putra Dwi Laksana, akan tetap berusaha membela kebenaran, terus berusaha mengajarkan, mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Dan saya bangga, dan saya pun merasa senang bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih.